Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari modul terakhir dari praktikum kecerdasan buatan, yaitu algoritma genetika. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama ada memahami mengenai algoritma genetika, yang kedua mengetahui tahapan proses algoritma genetika, dan yang ketiga dapat menyelesaikan persoalan algoritma genetika. Untuk alat dan bahan, kita mempunyai dua alat yang dibutuhkan, yaitu PC dan IDE, seperti CodeBlock atau Visual Studio Code. Nah, pertama-tama kita pahami dulu sih, apa itu algoritma genetika? Algoritma genetika adalah sebuah teknik pencarian yang di dalam ilmu komputer untuk menemukan penyelesaian perkiraan untuk optimasi dan masalah pencarian. David Goldberg mendefinisikan AG sebagai algoritma pencarian yang didasarkan pada mekanisme seleksi alamiah dan genetika alamiah. Kita ke ilustrasi seleksi alam dan seksual ini sebentar. Kita bisa dilihat kalau ada jerapah dengan leher panjang dan jerapah leher pendek. Dalam seleksi alam, tentunya jerapah leher pendek dia tidak akan bisa bertahan hidup selama generasi selanjutnya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk memakan di pohon yang tinggi, sedangkan jerapah yang leher panjang dia dapat bertahan hidup. Nah, proses ini kita tuh bakal masukin ke dalam algoritma genetika, yaitu dalam prosesnya algoritma genetika sendiri, kromosom ini adalah yang dimasukkan, maksudnya adalah jerapah leher panjang atau jerapah leher pendek yang terbaik akan bertahan hidup dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dalam populasinya, sehingga generasi berikutnya akan lebih baik bertahan diri dalam populasi. Oke, maksudnya di sini nanti yang bertahan hidup, contohnya jerapah yang leher panjang ini, dia akan terus bertahan hidup dan generasinya akan hanya muncul jerapah dengan lehernya panjang. Nah, itu sedikit istilahnya. Sekarang kita masuk apa aja sih yang perlu kita ketahui istilah-istilah dalam algoritma genetika. Yang pertama itu ada populasi, yaitu yang dimaksud populasi adalah kumpulan-kumpulan solusi. Yang kedua ada kromosom, yaitu kemungkinan solusi. Yang ketiga ada gen, yaitu elemen atau nilai yang terdapat dalam kromosom. Fungsi fitness, yaitu bobot dari setiap kromosom. Nilai fitness yang diperoleh dari hasil fungsi fitness. Dan generasi, jumlah iterasi dalam proses algoritma genetika. Nah, selanjutnya kita akan mengenal struktur dari sebuah populasi. Nah, ini struktur populasi. Populasi memiliki kromosom, beberapa kromosom, dan di dalam kromosom terdapat beberapa nilai gen yang dimasukkan dalam kromosomnya. Ini kalau misalnya kita masukin dalam ilustrasi jerapah yang tadi, kromosom ini adalah misalnya kotak ini menggambarkan jerapah dengan leher yang panjang, sedangkan kotak ini jerapah dengan leher pendek. Populasi berarti adalah kumpulan-kumpulan dari jerapah. Oke. Selanjutnya kita perlu tahu juga, sebelum masuk ke tahapan proses, kita masuk ke representasi kromosom dulu. Apa sih representasi kromosom? Jadi kita sudah tahu kalau setiap kromosom dia mempunyai gen, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam kromosom. Nah, gen-gen ini bisa kita representasiin ke dalam bentuk biner, integer, float, dan permutasi. Tetapi untuk penentuannya kita pakai yang mana, itu disesuaikan dengan kasus yang akan diselesaikan. Jadi kembali lagi ke persoalan yang ingin dipecahkan oleh kita. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan proses algoritma genetika. Proses algoritma genetika sudah diilustrasikan dalam grafik gambar ini. Pertama ada identifikasi populasi, fitness calculation, terus selection, crossover, mutasi, survivor selection, dan kembali fitness calculation. Nah, proses ini bakal melakukan terus iterasi, dan jika kita sudah menemukan jawabannya, kita akan mendapatkan final resultnya. Untuk memahami lebih jauh masing-masing proses, kita akan langsung menuju contoh soal agar bisa mudah dipahami. Nah, kita punya contoh soal yang bakal kita kerjakan menggunakan algoritma genetika. Di sini ada contoh kasus knapsack problem, pembelian barang. Nah, jadi untuk kasusnya di sini terdapat seorang pembeli yang ingin membeli barang-barang, yaitu misalnya ada baju, ada celana, ada topi, sepatu, tas, dan gelang. Dan ini harga-harganya sudah ada. Nah, pembeli ini dia itu ingin membeli barang-barang dengan target batas belanjanya kurang dari 100 ribu. Dia ingin membeli
pilihan-pilihan yang mungkin bakal terjadi dalam pembeliannya, tapi dengan syarat barang-barang yang dipilih memang benar-benar penting. Nah, memang benar-benar penting. Kita punya data juga namanya nilai prioritas. Di sini menggambarkan seberapa penting kasih item itu untuk pembeli itu sekarang. Nah, kita akan memecahkan masalah ini dengan menggunakan algoritma genetika. Oke, tahap pertama yaitu inisiasi populasi. Nah, inisiasi populasi berarti kita akan membentuk sebuah populasi. Populasi berarti kita membentuk banyaknya kromosom, atau kita membentuk, sekali lagi, kromosom adalah solusi. Nah, kita udah lihat nih, di sini ada kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ini adalah solusi-solusinya. Solusi dalam kasus pembelian ini apa maksudnya? Nah, bisa dilihat kromosom 1 dia ada 1, 0, atau yang kromosom yang 1, 0. Di sini kita pertama merepresentasikan kromosom ini dengan representasi biner, yaitu ketika dia 1 dia itu sama dengan membeli, dan 0 dia itu tidak membeli. Jadi saya ambil contoh dari kromosom 1, solusi 1 berarti pembeli itu bakal membeli baju, topi, dan sepatu dengan target harga yang dikeluarkan sebesar 75.000. Ini masih di bawah target. Nah, kita bisa inisiasiin jenis-jenis solusi lain yang memungkinkan terjadi. Nah, untuk dicontoh ini hanya sebatas 6. Apakah boleh lebih? Tentu saja boleh. Nah, dalam inisiasi populasi, jumlah kromosom tuh tidak ada jumlah pasti dalam setiap persoalan. Akan tetapi, semakin banyak kromosom akan menambah lebih banyak variasi solusi, sehingga menaikkan peluang mendapatkan solusi yang lebih optimal. Nah, kita udah inisiasi populasi nih, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu perhitungan fitness. Nah, perhitungan fitness itu apa sih? Jadi, fitness itu pengertian sebelumnya adalah bobot dari kromosom. Jadi, seberapa bagus sih solusi itu dibandingkan dengan solusi yang lain. Nah, kita akan mencari nilai fitnessnya. Nah, di sini untuk mencari nilai fitness itu kita harus mencari dulu fungsi tujuannya. Fungsi fitness ditentukan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Jadi setiap masalah yang akan diteliti itu ada fungsi fitnessnya sendiri atau tujuannya sendiri. Nah, dalam masalah optimasi ada dua tipe masalah yang harus dikerjakan, yaitu maksimasi dan minimasi. Kalau masalah maksimasi, fungsi fitness itu sama dengan fungsi tujuannya. Nah, tapi kalau masalah minimasi, fungsi fitness itu sama dengan inverse dari fungsi tujuannya, atau 1 per fungsi tujuan. Bilangan kecil ini apa? Bilangan kecil ini ketika bilangan kecil ini bernilai konstanta bebas ketika fungsi tujuannya bernilai 0 untuk mencegah hasil yang tak hingga untuk fungsi fitnessnya. Nah, untuk di persoalan pembelian gimana? Untuk persoalan pembelian gampang, dia itu termasuk masalah maksimasi. Maksudnya maksimasi gimana? Berarti kita ingin mengetahui seberapa maksimum sih seberapa maksimum banyak benda yang bisa kita beli dengan batas uang 100.000, tapi prioritasnya ada penting juga. Nah, berarti fungsi tujuan dari permasalahan ini adalah nilai prioritasnya sendiri yang menentukan seberapa penting sih bobotnya itu. Nah, makanya nilai fitnessnya itu sama dengan nilai prioritas. Nah, bisa dilihat nih, kita udah menghitung nilai fitnessnya atau nilai prioritasnya masing-masing. Setelah itu kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu seleksi. Nah, seleksi adalah pemilihan parent sebagai induk yang akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu crossover. Jadi sini kromosom-kromosom tadi kita bakal menentukan induk-induk kromosomnya, sehingga kita bisa membentuk sebuah parent. Nah, cara-caranya gimana? Cara-caranya ada apa aja? Di sini ada beberapa cara dalam selection, yaitu random selection, tournament selection, dan role tool selection. Kita pada kali ini akan menggunakan role tool selection untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, pada pemasaran pembelian akan dilakukan metode role tool. Untuk langkah pertama,
kita akan mencari fitness relatif dan fitness kumulatif untuk setiap kromosomnya. Untuk mencari nilai fitness relatif, tinggal nilai fitness relatif dibagi total nilai fitnessnya. Nah, total nilai fitnessnya kita dapatkan tinggal menjumlahkan total semua nilai fitness yang ada. Ini tinggal dimasukkan rumusnya yang di atas. Dan untuk fitness kumulatif sendiri itu pembuatan data berdasarkan data kumulatif. Berarti dari 0 sampai 0,19 untuk kromosom 1, kromosom 2 dari 0,19 sampai 0,39 ditambah biasa. Ini untuk selanjutnya. Yang paling tinggi adalah bernilai 1. Kumulatif pasti paling tinggi bernilai 1. Mungkin nanti ada kasus di mana kumulatifnya sekitar 0,99, itu tidak apa-apa kalau kita anggap 1. Terus langkah kedua, penyeleksian dibuat dengan membangkitkan nilai random, nilai acak di jarak semua nilai fitness antara 0 sampai 1. Nilai acak tersebut akan dibandingkan dengan nilai kumulatif di setiap kromosom. Jika R atau nilai acak di kromosom I kurang dari kumulatif dari kromosom di I, maka kromosom ke I di sini akan dianggap sebagai induk untuk dilanjutkan ke proses crossover sebagai induk. Misalkan terdapat 6 kali rotule, yaitu sama dengan jumlah kromosomnya. Kita lakukan 6 kali rotule untuk di setiap kromosomnya. Nah, kita lihat yang mana memenuhi keadaan ini. Keadaan ini kita bisa lihat ini nilai acak nih. Nilai acak itu nilai random. Kita benar-benar random, tapi dengan dari range 0 sampai 1. Nah, ternyata yang memenuhi kriteria ini yaitu kromosom 2, 3, 5, dan 6. Kromosom 2 memiliki nilai acak 0,211. Nah, kita bisa lihat 0,211 termasuk di range kumulatifnya. Iya, benar sekali. Atau di batas akhirnya dari kumulatif. Nah, seperti itu. Berbeda untuk kromosom 1, dia memiliki 0,387 nilai acaknya, sedangkan batas akhir dari kumulatifnya sendiri hanya sebesar 0,169. Dia berarti tidak termasuk induk. Oke. Setelah langkah 2, kita akan melakukan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah pertukaran kromosom yang tidak menjadi induk. Kromosom yang tidak menjadi induk ini adalah 1 dan 4. Gimana cara menukarnya? Menukarnya dengan nilai acak dari kromosom yang keluar akan ditukar dengan kumulatif yang berada di sesuai dari kumulatif seharusnya. Nilai acak kromosom 1 sebanyak 0,387. Ini berada di range di kumulatif kromosom ketiga. Maka dari itu nilai kromosom 1 akan ditukar dengan kromosom 3. Bisa dilihat di sini. Ini kromosom 1 baru, ini kromosom 3 baru. Begitu pula untuk kromosom keempat. Dia akan bertukar dengan kromosom kelima. Nah, selanjutnya proses keempat kita ada crossover, pindah silang. Pindah silang adalah suatu algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk membentuk kromosom baru. Jadi kita udah tahu setelah diseleksi kita masuk ke crossover, yaitu kita akan menentukan nih pasangan-pasangan. Jadi sebuah parent yang akan membentuk kromosom baru, atau kita bisa sebut anak dengan ciri khas tertentu. Diharapkan anak crossover ini atau hasil persilangan ini akan menjadi lebih baik dengan misalnya orang tuanya benar-benar bagus yang kita silangkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk parameter PC sendiri dalam crossover itu terdapat parameter PC dalam crossover, yaitu probabilitas crossover. Simpelnya itu kemungkinan terjadinya crossover. Jadi seberapa mungkin sih? Nah, ini keadaannya ketika kedua induk melakukan crossover, dia akan dicek dulu kemungkinan crossover berapa besar sih. Nah, gimana cara mengeceknya? Dia akan membangkitkan nilai random dari 0 sampai 1 dan dicek apakah nilai random tersebut kurang dari probabilitasnya. Kalau dia iya, berarti terjadi crossover. Kalau tidak, maka tidak terjadi crossover. Nah, untuk persoalan pembelian, langkah pertama akan menentukan dulu pasangan-pasangannya.
Nah, pasangan-pasangan kromosom yang bisa dilihat di sini ada pasangan 1, kromosom 1 dan kromosom 2, pasangan 2 kromosom 4 dan kromosom 5, pasangan ketiga kromosom 3 dan kromosom 6. Nah, ini penentuan pasangan ini bebas, bisa dilakukan secara acak, yang diharapkan kalau misalnya pasangan yang terbaik saling bertemu akan menghasilkan jawaban yang bagus. Setelah kita menentukan pasangan, kita menentukan probabilitas crossover-nya. Misalnya, kita menentukan probabilitasnya sekitar 50%. Jadi, kemungkinan terjadi itu sebesar 50% untuk crossover. Nah, sekarang kita akan membangkitkan angka 3, membangkitkan nilai acak, nilai random sekali lagi dari 0 sampai 1. Nah, ternyata kita udah dapet nih nilai acak pasangan 1 0,341, pasangan kedua 0,865, pasangan ketiga 0,652. Nah, di sini mana yang tidak yang kurang dari probabilitas crossover ya? Bisa dilihat yaitu kromosom pasangan ke-1 0,341 kurang dari 0,5 atau 50%. Sehingga pasangan 1 akan terjadi crossover. Nah, langkah keempat, untuk melakukan crossover kita akan membangkitkan lagi nilai acak. Nilai acak ini adalah 1 sampai dengan n minimal gen. N minimal gen adalah jumlah gen yang ada di dalam persoalan dikurang 1. Nah, n jumlah gen minimal pada kasus pemilihan itu sebanyak 6 gen. Bilangan acak berarti kita ambil 1 sampai dengan 6 kurang dari 1. Nah, kita berarti mengambil nilai acak dari 1 sampai 5. Nah, ini fungsi random, tapi kita di antara 1 sampai 5 sekarang. Misal dalam contoh kita ketemu bilangan acak 2, maka ada 2 gen. Ya, ini dan crossover akan terjadi dalam 2 gen antara induk pasangan pertama yaitu kromosom 1 dan kromosom 2. Ya, perhitungannya di langkah kelima. Nah, ini kromosom 1 sebelum di crossover dan ini kromosom 2 sebelum di crossover. Dengan total harga sudah ada masing-masing. Terus kita akan melakukan pertukaran 2 gen crossover di sini. Kita mau crossover misalnya ini gen 1, ini gen 2, kromosom 1, gen 1, gen 2, kromosom 2. Kita crossover antara gen 1, gen 1 di kromosom 1 awalnya 0 dan 1 dan gen 1 di kromosom 2 dia itu 0. Kita akan melakukan pertukaran atau pindah silang. Termasuk juga gen kedua dari masing-masing kromosom. Dia terjadi pertukaran. Nah, ini disebut dengan kromosom. Sehingga kita bisa menghasilkan solusi baru dengan total harga yang berbeda lagi. Total harga untuk kromosom 1 setelah crossover 55.000 untuk pembeliannya. Sedangkan kromosom 2 itu 100.000. Nah, untuk catatan penting, jika hasil crossover mengakibatkan total harga melebihi batas yaitu 100.000, maka akan dilakukan perbaikan dengan cara mengganti salah satu nilai gen hingga batas terpenuhi. Contohnya, di sini ada 105.000. Dia kan tidak melewati batas kan, berarti kita harus merubah salah satu nih. Misalnya di gen yang ini kita rubah jadi nilainya 0. Sehingga dia mengalami penurunan total harganya. Nah, seperti itu. Terus kita masuk ke proses mutasi. Mutasi merupakan operator genetika yang hanya melibatkan satu kromosom saja, yang prosesnya memungkinkan untuk memodifikasi informasi gen-gen pada suatu kromosom. Di dalam mutasi terdapat parameter juga, yaitu PM, probabilitas mutasi. Kemungkinan terjadinya mutasi. Nah, ini prosesnya hampir sama kayak crossover. Kita akan membandingkan nilai acak dari 0 sampai 1 dan mengecek apakah dia itu di bawah dari probabilitas mutasinya. Nah, untuk beberapa cara mutasi ada 2 cara, yaitu mengubah bit 0 menjadi 1 atau sebaliknya, atau melakukan pertukaran gen yang ada di dalam gen-gen tersebut. Nah, tapi ada catatan, semakin banyak gen yang dimutasi, maka kualitas dari suatu individu bisa mengalami penurunan. Jadi sebaiknya untuk di bagian mutasi tidak terlalu banyak gen yang mengalami mutasi. Nah, ini adalah alurnya, hampir sama seperti crossover. Nah, langkah pertama kita akan menentukan probabilitas mutasinya, yaitu misalnya PC-nya 20% atau 0,2. Terus kita akan membandingkan nilai acak
mutasi sesuai kromosomnya. Untuk mutasi nilai acak mutasi pada kromosom 1 0,341, mutasi kedua 0,265 dan seterusnya. Kita udah tahu nih kalau probabilitasnya itu sebesar 20%. Jadi dimana dari hasil nilai acak ini yang dibawa dari 0,2 yaitu nilai acak di kromosom 4 yaitu 0,113. Maka kromosom 4 mengalami mutasi. Nah, langkah 3 kita sama. Setelah kita menentukan kromosom mana mengalami mutasi, kita akan mencari bilangan acak. N sama memiliki 6 gen. Bilangan acaknya dari 1 sampai 5. Misal, ternyata kita ambil acaknya, dapatnya nilai 1. Nah, berarti kita harus ada setidaknya 1 gen di kromosom 4 mengalami mutasi. Nah, ini keadaan kromosom 4 sebelum. Nah, sesudahnya misalnya kita ambil gen paling terakhir untuk diubah. Jadi, awalnya 0 menjadi 1. Nah, itu terjadi hanya di dalam individu kromosom sendiri saja kali ini. Bisa kita lihat juga ada terdapat perubahan. Terus sekali lagi catatan penting, kalau misalnya lebih dari batas yang telah kita tentukan yaitu lebih dari 100.000, maka kita memerlukan perbaikan atau perubahan nilai di salah satu gen ya, sehingga mencapai batasan yang telah ada. Setelah kita mutasi, kita akan melakukan proses elitism. Elitism dilakukan dengan menyalin kromosom terbaik yang telah disimpan pada tahap evolusi sebelumnya. Jadi kromosom yang paling baik di parentnya untuk menggantikan kromosom memiliki nilai fitness paling rendah di dalam populasi baru. Nah, contohnya nih, ini adalah hasil kromosom yang telah dilakukan proses crossover dan mutasi. Bisa dilihat ada sedikit perubahan dari nilai-nilainya. Nah, nilai fitness tertinggi sekarang di kromosom 4. Nah, kita udah tahu nih. Kita mencari nilai fitness yang paling rendah dari hasil generasi penurunan prosesnya. Di sini nilai fitness paling rendah adalah 150 di K1 dan K6. Nah, berarti kita harus merubah setidaknya salah satu dari yang nilainya terendah ini. Nah, kita rubah kromosom 1 memiliki fitness terendah, maka kromosom 1 akan digantikan dengan kromosom yang dengan nilai terbaik pada generasi parentnya. Kromosom terbaik generasi sebelumnya yaitu kromosom 5 dengan nilai fitness 210. Maka kita ganti isi solusinya dengan kromosom 5 tersebut. Nah, seperti ini. Sehingga semua kromosom ini termasuk yang terbaik. Nah, untuk yang kromosom 6 gimana? Ini juga boleh diganti. Oke. Nah, setelah proses elitism, kita akan mendapatkan populasi generasi ke-1 dari proses algoritma genetika. Nah, kita sudah mendapatkan generasi ke-1 nih, atau iterasi sekali dari proses algoritma genetika. Kita sedikit evaluasi sedikit hasil kita. Kita dari proses algoritma genetika untuk satu generasi, nilai terbaik pada kromosom yaitu kromosom keempat dengan nilai fitness 230. Nah, pembeli berarti dari prosesnya itu menyarankan, algoritma genetika menyarankan untuk membeli baju, celana, sepatu, dan gelang. Nah, dia itu harganya 95.000 dan mempunyai nilai prioritas yang lumayan, yang bisa dibilang lebih tinggi daripada solusi-solusi lainnya. Nah, itu yang terjadi dalam proses algoritma genetika. Nah, kalau misalnya nilainya itu belum memenuhi sebagai orang yang mendesain algoritma genetika, misalnya kita belum memenuhi nih, atau pembeli tuh, oh saya kurang puas dengan solusi ini, saya pengen solusi baru yang lebih bagus lagi, itu akan dilakukan lagi nih proses algoritma genetikanya dari selection ke crossover, mutasi, dan elitism lagi. Nah, di sini makanya kita memunculkan kondisi terminasi. Kondisi terminasi yaitu proses algoritma itu akan melakukan iterasi kembali ke proses seleksi sampai mencari nilai yang paling optimal. Nah, untuk membatasi iterasi sehingga tidak terjadi looping yang terlalu panjang, kita
membutuhkan kondisi terminasi, yaitu kondisi di mana algoritma genetika akan berhenti melakukan iterasi pencarian generasi. Kondisi ini tercapai ketika nilai fitnessnya telah mencapai optimal di generasi tertentu. Misalnya kita udah tahu nih, oh di generasi tertentu, misalnya di generasi ketiga setelah kita melakukan iterasi, dia tuh udah mencapai jawaban yang optimal. Terus evolusi mencapai jumlah generasi maksimum yang diizinkan. Nah, ini maksudnya mungkin di program nanti kalian bisa didesain kalau iterasinya hanya sampai beberapa kali. Jadi kalau sudah sampai situ, maka jawabannya adalah nilai optimal di generasi paling terakhirnya. Keberagaman populasi telah mencapai tingkat minimum yang diizinkan. Dan yang terakhir, telah berevolusi sejumlah generasi tertentu. Ya. Itu adalah proses algoritma genetika. Mungkin sekian dari saya. Selalu diingat untuk menghafalkan proses-proses dasarnya dari algoritma genetika, yaitu ini saya akan kembali ke sini. Nah, proses-proses ini sekali lagi untuk review terakhir. Proses algoritma genetika yaitu inisiasi populasi, fitness calculation, selection, crossover, mutasi, survival selection. Dan dia akan selalu melakukan iterasi sampai mencari nilai optimal. Pada kasus pembelian tadi berarti kelompok 4 dia akan membeli baju, celana, sepatu, dan gelang. Dan kalau misalnya kita udah menemukan menurut kita cukup untuk hasilnya, itu akan menjadi final result kita. Mungkin sekian dari penjelasan algoritma genetika. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.